Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kembali lagi di channel JRS Official. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita akan membuat racikan pakan ayam kesayangan kita ya teman. Dengan bahan apakah kita akan membuat kali ini ya teman-teman? Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya tombol subscribe, like, komen ya teman-teman di video ini, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Inovasi pembuatan racikan makan pakan supaya irit ya teman-teman, tidak menghabiskan banyak biaya. Kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan pakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan pada pokok videonya. Kali ini kita menggunakan daun pepaya ya teman-teman. Kita menggunakan daun pepaya dikarenakan ini sudah 3 hari dari yang kemarin kita menggunakan daun pepaya, kita gunakan daun pepaya. Tapi kali ini kita menambahkan dengan daun bayam ya teman-teman, bayam yang gemuk-gemuk. Kita tambahkan, kita kombinasikan ya teman-teman. Supaya apa? Kita tambahkan zat gizi dan vitaminnya itu bisa bertambah ya teman-teman. Contoh minimal vitamin 1 dari daun pepaya, kalau ditambah daun bayam dan pohonnya bisa menambah menjadi 2 atau 3 vitaminnya. Nah, seperti itulah kegunaan racikan dan ramuan atau pakan alternatif ya teman-teman. Saling mengombinasi, saling menambah stamina, vitamin, gizi, protein, semua bertambah ya teman-teman. Oke, sangat bagus sekali untuk pertumbuhan dan populasi ayam kesayangan kita. Oke, kita rajang dulu ya teman-teman. Kita rajang dulu buayamnya, kita rajang. Usahakan sekecil mungkin, jangan sampai besar-besar, nanti keloloten ya teman-teman. Nanti keloloten, jadi ayamnya nggak nafsu makan lagi ya teman-teman, jadi kita susah. Kita rajang sekecil mungkin supaya ayam itu masuk ke dalam telahnya atau tenggorokannya ya teman-teman. Oke, setelah dirajang kecil dengan bayamnya, kita ganti rajang daun pepayanya ya teman-teman. Dan pepaya ini mengatasi cacingan, bisulan, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan ayam kita, menjaga dari virus-virus yang datang pada musim penghujan seperti ini. Kita memberi pakan pada pagi hari dan sore hari. Kalau pagi sekitar jam 7-an ya teman-teman, kita pakai pakan jam 7 dan sore sekitar jam 4. Jadi kita enggak terlalu terbebani dalam mengasih pakan ayam ya teman-teman, karena tidak mengganggu pada aktivitas kita yang sebenarnya. Aktivitas yang sebenarnya yang dimaksud adalah nguli ya teman-teman. Oke, jadi di sela-sela waktu kita bisa berternak ayam. Hitung-hitung menyelengi teman-teman, atau menabung ya teman-teman. Menabung berhadiah ya teman-teman. Kenapa kok berhadiah? Karena pakannya enggak terlalu mahal ya teman-teman. Kita buat racikan seperti ini, jadi enggak terlalu terbebani untuk mengasih pakankan kepada ayam-ayam kesayangan kita.
Oke, dan pepayanya kita juga iris selembut mungkin ya teman-teman, sekecil mungkin supaya masuk ke dalam tenggorokannya itu lancar jaya ya teman-teman, nggak terhalang apapun. Kita harus telaten setiap pagi sore kita kasih makanan terus ya teman-teman, supaya ayam cepat besar. Kalau sudah indukan cepat melur beranak cucu ya teman-teman. Kalau sudah banyak kita yang senang sendiri ya teman-teman, karena bahannya pakannya murah, kualitas ayamnya juga bagus dan sehat ya teman-teman. Itu semua yang diimpikan para peternak ya teman-teman. Setelah bahan yang kedua kita iris kecil-kecil semua, kita taruh bahan ketiga ya teman-teman, dengan bahan nasi sisa ya teman-teman. Kalau ada nasi sisa, kalau ada lauk sisa, pokoknya sisa-sisa makanan kita ya teman-teman, yang sudah tidak kita konsumsi lagi, seperti itu kita sisa, kita kasihkan kepada ayam-ayam kesayangan kita. Karena dari makanan kita yang sisa-sisa itu banyak juga mengandung protein dan gizinya ya teman-teman. Jadi kalau dibuang secara cuma-cuma itu sangat buiman, atau eman-eman istilah wong Jawa, eman-eman ya teman-teman. Daripada terbuang sia-sia, kita manfaatin mengasihkan kepada ayam kita ya teman-teman. Kita kasihkan kepada ayam kita, jadi mengurangi atau menambah racian ya teman-teman, menambah racian dan kombinasinya melebihi sempurna. Kalau sudah terasa cukup semua racian, kita kasih air molase EM4 ya teman-teman. EM4 sangat bagus untuk menangkal virus dari dalam ya teman-teman. Terus juga bisa mengatasi kotorannya tidak dirubung lalat atau laler ya teman-teman. Kalau molase itu bagus ya teman-teman, karena itu tetes air tebu, jadi dia manis ya teman-teman. Terasa manis masuk ke dalam mulut ayam ya teman-teman. Jadi ayam itu lahap sekali makannya karena terasa makanannya manis ya teman-teman. Itulah kegunaan EM4 dan molase ya teman-teman. Kita aduk sampai rata dulu ya teman-teman. Kalau sudah rata kita diamkan selama 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Agar apa? Kalau kita diamin, agar dia tercampur rata, vitamin, gizi, protein dan kalsium dia tercampur rata dan tidak sendiri-sendiri atau menggelombong-gelombong sendiri atau mengelompok-kelompok dewi-dewi ini loh teman. Jadi dia biar merasuk semua ya teman. Jadi kalau dia ngambil daunnya saja itu sama saja, sama protein dan gizinya itu sama ya teman-teman. Kalau dia ngambil katul saja, dia itu proteinnya sama, karena kita sudah fermentasi sedikit ya teman-teman, fermentasi 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Sistem seperti ini sangat cocok dan sangat bagus untuk peternak skala rumahan, tidak peternak skala besar. Kalau skala besar itu biasanya dia pakai pakan pabrik ya teman-teman, nggak suka racian, terlalu ribet. Kalau kita dengan modal sedikit kita bisa berternak ayam dan berkembang biak dengan pesat. Kita harus teliti dan telaten ya teman-teman untuk mencari hasil. Seperti inilah cara kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Oke, kita kasihkan kepada ayam-ayam kesayangan kita ya teman-teman. Kita dibantu sama adik Jessica ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini lahap sekali ya teman. Dia makannya lahap dan langsung telai kental. Oke. Oke teman-teman, video sampai sini dulu ya. Nantikan video saya selanjutnya tetap di channel JRS Official. Terima kasih yang nonton sampai habis. Thank you. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin.